banyak sekali hal-hal yang memang harus kita sikapi dari apa yang terjadi, yang kita temukan akhir-akhir ini. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahmilil ilma an ahlil bid'ah wa la tahmilhu amman la tu'raf bit talab wa la amman yakdzib fi haditsin nasi wa in kana la yakdzib fi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Sirin, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kemudian berkata Ad-Dailami an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu dinun was salatu dinun fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma wa kaifa tasulluna aw tusalluna hadhihi salata fa innakum tas'aluna yaumal qiyamah. Di dalam hadis yang lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu walakin yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita mulai dari kalimat yang terakhir, hadis terakhir. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ilmu itu akan hilang. Innama aradallah an yantazi'al ilma, ketika Allah menginginkan mencabut ilmu itu, Allah tidak mencabut ilmu itu kecuali dengan beberapa hal. Salah satu di antaranya adalah biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan mencabut para alim ulama. Biqabdil ulama. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah mencabut ilmu? Sehingga apa yang terjadi ketika ilmu yang dicabut? Kata Allah, kemudian kata Nabi dalam hadisnya, dilanjutkan, ketika ilmu dicabut, wayantashiru al-juhal, maka akan tersebar para orang-orang yang juhal. Juhal itu jamak dari kata jahilun. Jahil itu artinya bodoh. Kalau dikaitkan dengan jahiliyah, ini sebenarnya ada kesamaan. Jahilun dulu dengan jahil yang sekarang, itu sebenarnya perbedaannya tipis. Kalau orang jahil yang dahulu, jahilun aniddin, mereka jahil dari urusan agama. Tapi dalam perdagangan, keilmuan, mereka pintar, cerdas. Orang Arab itu terkenal dengan tijarahnya bagus. 6 bulan dan mereka jago di bidang perdagangan atau perniagaan. Tapi dalam bidang agama disebut dengan jahilun. Kata para ulama, jahil aniddin, bodoh terhadap urusan agama. Dan kata Syekh Hasim Al-Asy'ari, begitu juga kata Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Persoalan ilmu ini itu persoalan serius. Yang dimaksud adalah ilmu dalam urusan agama. Kebodohan orang dalam ilmu agama itu akan menyebabkan terjadinya penyimpangan akidah. Makanya kenapa banyak terjadi penyimpangan akidah, itu disebabkan du'ful ilmi, lemahnya ilmu. Tapi tak hanya cukup dengan lemahnya ilmu, ada kelemahan yang lain yang menggandeng sehingga dia juga terjebak dalam kebodohan dan terjebak dalam penyimpangan. Salah satunya adalah du'ful iman, lemahnya iman. Baik, kita kembalikan. Maka ilmu ini, kata Allah, kelak di akhir zaman akan Allah cabut. Cara Allah mencabut ilmu ini dengan mencabut para alim. Sekarang pertanyaannya, qabdul ulama. Apa arti qabdul ulama dalam ilmu hadis? Ulama hadis mencoba menjelaskan makna tersebut. Yang pertama, mematikan orang-orang alim yang benar-benar alim. Bukan alim bil kizbi, bukan alim dengan dusta, bukan alim bil ra'yi, bukan alim dengan akal, tapi juga bisa dikatakan alim bil iman. Orang cerdas dengan iman.
Bukan cerdas dengan akal saja, tapi harus cerdas dengan iman. Dicabut sama Allah. Allah matikan satu-satu. Yang alim-alim baik-baik ini Allah matikan. Sehingga ketika orang alim ini dimatikan, Allah cabut, Allah matikan mereka, tersisa lagi orang-orang cerdas tapi tidak beriman. Sehingga yang akan tersebar adalah syubhat, bid'ah, dan kesesatan. Dalun wa yudil. Makanya pernyataan seorang ulama itu, ada seorang ulama ahli di bidang Al-Quran bilang begini. Ada seorang artis dangdut tapi menjadi dai, ustadz. Terus beliau bilang begini, kalau kalian mendengarkan musiknya, dangdutnya, itu mungkin rekomendasi karena ahli di bidang itu. Tapi kalau kalian datang ke mereka, mengambil ilmunya, maka itu akan sesat dan menyesatkan. Ini poin penting, Pak. Poin penting untuk kita sampaikan. Karena sekarang ini siapapun bisa jadi siapapun bisa jadi dai sekarang. Ini kasus terbaru itu, ada seorang ustadz yang dianggap ustadz gitu. Dai tapi bandel. Tuh ini ngeri, Pak. Jadi kita ini sekarang ini sedang berada di kondisi yang seperti yang dikatakan Nabi itu serius. Kata Nabi, akhir zaman itu tempatnya para juhal. Orang-orang yang bodoh. Bodoh dalam urusan agama, tapi sok pintar dalam urusan itu. Padahal mereka nggak mengerti. Yang terjadi apa? Penyimpangan. Itu yang kita temukan sekarang. Ada dai tapi lah uniknya ada pengikutnya. Itu yang kemudian ingin kita pahami. Mengapa kok bisa ada dai BNP ada pengikutnya? Di mana letak kesalahannya? Nanti kita lihat. Itu poinnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita memahami bagaimana posisi ilmu ini sebenarnya. Maka tadi disampaikan dengan mematikan para ulama. Yang kedua kata para ulama, bagaimana maksud daripada ilmu dicabut? Kata para ulama, dihilangkan ilmu-ilmu tersebut. Ilmu agama hilang, ilmu fisika hilang, ilmu ekonomi hilang, ilmu-ilmu yang lain hilang. Tapi kata para ulama yang nomor dua ini agak sedikit bertolak belakang daripada pemahaman mayoritas para ulama. Yang ketiga, hilangnya para pakar. Kata para ulama, maksud daripada qabdul ulama tadi, dicabutnya ulama tadi. Yang ketiga, hilangnya para alim yang pakar di bidang kealiman mereka. Contoh, ahli ekonomi yang benar-benar ahli ekonomi, tidak ada lagi. Ahli di bidang fisika yang benar-benar fisika, tidak ada lagi. Ahli di bidang agama, fikih dan lain sebagainya, tidak ada lagi. Maka yang tersisa yang mana? Yang tersisa adalah yang bisa menjadi semua bagian. Dan ini kata Nabi dalam hadisnya disampaikan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah, kata Nabi. Kalau sesuatu itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggu saja, kata Nabi. Fantazir sa'ah. Ada dua makna fantazir sa'ah. Tunggu akan datang kehancurannya, atau tunggu tinggal datang kiamat. Karena salah satu tanda kiamat kecil itu, salah satu tanda kecil datangnya hari kiamat, tersebarnya kebodohan, orang-orang memposisikan diri pada tempat-tempat yang memang mereka tidak layak di tempat tersebut. Kita ambil contoh, kasus-kasusnya. Yang bukan ahli gizi, dia jadi ahli gizi. Padahal dia matematika misalkan. Orang ekonomi, jadi dai misalkan. Orang fisika, jadi ahli kedokteran. Orang teknik, jadi ahli dan lain sebagainya. Ini bertolak belakang. Maka kata para ulama, dicabut kepakaran keilmuannya. Sehingga kita sulit menemukan mana yang betul-betul pakar dan yang memang tidak pakar. Kita sulit temukan. Karena memang kondisinya begitu. Maka sekarang keadaan itu hampir menjadi sebuah kenyataan. Hampir sulit kita temukan orang-orang yang pakar di bidangnya dengan kejujuran dan keimanan. Tapi kalau cuma pakar lisan saja banyak. Pakar lisan banyak. Cuma pakar dengan iman dan kejujuran, ini yang sangat sedikit kita temukan. Terutama di Riau. Sulit kita temukan para da'i, para ulama yang alim itu, yang memang alim
dengan lisan mereka serta iman mereka dan kejujurannya serta sikap. Itu yang kita butuhkan. Baik, biqabdil ulama. Maka kata Allah dengan cara 3 hal tadi, kata para ulama dengan 3 hal tadi. Mematikan para ulama, kemudian menghilangkan ilmu-ilmu tersebut, yang ketiga mencabut para orang-orang yang pakar di bidang keilmuan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian dikatakan oleh Nabi biqabdil ulama, dengan cara mencabut para ulama. Kemudian apa yang terjadi? Biintisyari al-juhal, kemudian tersebarlah kebodohan. Imam Al-Ghazali mendefinisikan bodoh tersebut. Tidak hanya Imam Al-Ghazali, beberapa para ulama-ulama yang lain, termasuk Hasan Al-Basri, dan beberapa para ulama termasuk Syekh Abdul Razak Al-Badar misalkan, mengartikan yang disebut dengan juhal, jahil. Bodoh itu apa? Satu, orang yang benar-benar tidak mengerti. Itu diartikan bodoh. Yang kedua, orang yang pura-pura pintar. Dia bodoh tidak, tapi dia tak ngerti kalau diri dia itu bodoh, tapi pura-pura pintar dia. Yang ketiga, ada orang yang bodoh tidak mengerti kalau dia bodoh. Ini bahaya, ini parah juga ini. Yang paling berbahaya adalah sudah dia bodoh tapi dia pura-pura pintar. Yang menyebabkan masalah kelak adalah orang-orang seperti ini. Sehingga dengan kebodohannya yang mengaku pura-pura pintar, bisa membuat lisan dia menyentrum orang-orang. Bisa mempengaruhi orang-orang. Sehingga lisan dia bisa mempengaruhi orang-orang sehingga terjebak dalam satu kesesatan, syubhat, bid'ah, dan keharaman. Kita hari ini dibuat bodoh dengan kondisi yang bodoh. Artinya apa? Artinya kita dibuat menjadi orang yang bodoh dengan kondisi kita. Contoh, pertanyaan kita sederhana. Apa hukum laki-laki menyerupai perempuan? Itu jelas hukumnya dalam hadis Nabi. La'anallahu syabbahar rijal bin nisa' wan nisa' bir rijal. Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Itu jelas Pak, hukumnya jelas. Lah kok datang orang menjadi dai, dia menyerupai perempuan. Laki-laki menyerupai perempuan, tapi menjadi dai. Apa yang diminta dari kita? Satu, menormalkan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat itu. Apa kata para ulama yang dinukil daripada syarah Al-Arba'id An-Nawawi? Man ahdasa hadasan au awa muhditsan fa'alaihi laknatullah. Barang siapa yang mencoba membuat sesuatu yang tidak pernah kami buat, maka mereka akan mendapatkan laknatullah. Kemudian dilanjut para ulama, wa dakhala fil hadis al-uqud al-fasidah wal hukmu ma'al jahli wal jur wa nahwa dzalika yuwafiqu syar'i la yuwafiqu syar'i. Kita tahu dia pelaku perbuatan, kita tahu dia melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah, tapi kemudian dia menjadi dai. Kita menerima keberadaan mereka, berarti tandanya kita sedang mengaminkan perbuatan yang melanggar syariat. Perlu dipahami, tidak ada urusan keharaman menghalalkan. Mohon maaf, tidak ada urusan yang haram dihalalkan, itu tidak ada. Jadi jangan sampai kita dengan perbuatan-perbuatan yang tercela, bid'ah, syubhat, kita aminkan. Ini poin penting dan tegas bagi para pemimpin dan pemerintah untuk kembali melihat begitu banyak persoalan aliran sesat yang tersebar dan bid'ah-bid'ah yang bisa kita temukan. Uniknya yang melakukan perbuatan tersebut Muslim. Muslim. Kalau dulu jahiliyah, perbedaannya jelas. Mereka tidak masuk ke dalam Islam, mereka kafir. Tidak mengerti Allah, tidak mengenal Rasulullah. Mereka berbuat, itu jelas. Sekarang yang melakukan adalah Muslim. Maka kata para ulama, la yuwafiqus syar'i. Perbuatan itu tidak sama sekali bisa diaminkan oleh syariat. Dia bertolak belakang. Maka kalau kita ikut mendengarkan perbuatan atau kajian seorang dai yang banci dan tanpa mengambil poin atau memberikan nasihat,
kita bagian daripada perbuatan tersebut. Allah melarang, Pak. Allah melarang setiap orang di antara kita yang mengaku beriman untuk mengikuti kajian-kajian ahlul bidah, kajian ahlul musyrikin. Nabi kata dalam hadis dia, kata Nabi, kelak di akhir zaman akan datang satu masa, kata Nabi, di mana umat-umatku mereka akan mengikuti kemusyrikinan. Umat muslim mengikuti kemusyrikan. Musyrik itu bagaimana? Musyrik itu dia muslim, percaya pada Allah, tapi percaya juga pada yang lain. Kalau dulu kita lihat, mana kafir, jelas. Kafir itu terbagi 3 setidaknya dalam Al-Quran. 1 Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy. Sisanya musyrik semua. Yang ketiga, Muslim. Nah, kita bagian daripada orang Muslim. Tapi uniknya ada umat Muslim yang satu sisi dia juga menyembah patung, main sesajenan. Oh, ini penting untuk kita sampaikan. Sesajenan jalan, sholat jalan. Sesajenan jalan, khutbah Jumat jalan. Loh, ini nggak bisa, bertolak belakang. Yang seperti ini. Nah, ini yang nggak bisa kita terima. Makanya kenapa salah satu program yang paling selalu disampaikan oleh Muhammadiyah itu adalah bid'ah, tahayul, khurafat. Karena memang pencampuraduan agama, kalau bahasa lainnya sinkritisme, oh itu kental pada masanya. Sampai Syekh Hashim Al-Asy'ari menuliskan dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, awalu ibtidai, kata dia, awal mula terjadinya yang disebut dengan bid'ah itu fi ardi Jawa, di Jawa, kata beliau. Dan beliau sampaikan. Maka sekarang kita banyak temukan itu, mohon maaf. Apa sebab? Al-jahlu, kebodohan. Al-jahlu dari bidang apa? Pertaniankah, ekonomikah, peternakankah, dan lain sebagainya? Bukan. Kebodohan dalam agama. Sehingga muncul hal-hal yang aneh. Kita ambil contoh lain. Maulid Nabi. Mereka buat maulid Nabi, tarian, tapi yang di depan tulisan maulid Nabi itu yang joget perempuan. Pakai celana pendek misal. Pakai sonhorek dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya sedang mengatakan, "Hei Rasulullah, hari ini kami cinta padamu, tapi ingat di balik cinta kami padamu, kami bermaksiat kepadamu," kata dia. Cuma tidak secara terang-terangan. Mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya di tempat, di waktu yang mereka mengakui kecintaan kepada Rasulullah. Nah, ini bertolak belakang, Pak. Sama halnya sederhana begini. Ya Allah, saksikanlah aku sholat dan aku korupsi. Gitu. Sama tuh. Beda-beda tipis saja itu. Mereka bermaksiat, mereka sholat. Gitu. Mereka bermaksiat tapi mereka melakukan ahlul bid'ah, perbuatan bid'ah itu. Ta'ala. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, perlu terus kita tekankan. Yang paling banyak kelak di akhir zaman itu fitnah itu ada 2. Kata. Fitnah syubhat dan syahwat. Gitu. Nah, kita sedang berbicara tentang fitnah syubhat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, fitnah syubhat ini berbahaya. Munculnya para aliran-aliran sesat itu syubhat semua itu. Contoh coba yang kita lihat itu. Apa hukumnya maulid Nabi dengan tari-tarian itu? Itu syubhat itu. Bahkan syubhatnya condong mengantarkan kepada hal yang haram. Coba bayangkan. Bukan berarti kita mengatakan secara keseluruhan. Tapi yang menghadirkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kita banyak temukan sekarang perbuatan-perbuatan tersebut dinormalisasi. Mereka memulai acara dengan bismillah. Mengakhiri dengan doa. Di tengah-tengahnya syubhat semua. Di tengah-tengahnya perbuatan haram semua. Tapi kita normalkan. Kita biarkan. Apa alasan? Mengapa kita melakukan demikian? Jawabannya sederhana. Sudah biasa. Mengapa kita biasa? Dibiasakan. Mengapa dibiasakan? Karena ada orang yang mencoba untuk membiasakan. Mengapa mereka mencoba membiasakan? Karena ada kepentingan di balik hal tersebut yang tak bisa kita tutupi. Begitu kondisi kita sekarang. Sehingga mohon maaf, sulit bagi kita melawan hal tersebut, sangat sulit. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang punya kepentingan di balik hal-hal tersebut. Contoh pengharaman sonhorek. Kenapa ikhtilaf? Banyak yang mengharamkan dan ada yang juga tidak setuju diharamkan.
Karena yang tidak diharamkan itu ada orang yang punya kepentingan. Maka tak diharamkan. Bahasa sederhananya kan begitu. Rokok, haram. Tapi kenapa ada orang yang tidak mengharamkan? Alasannya sederhana. Coba buka dalam fatwa itu. Apa alasan tidak diharamkannya rokok? Paling unik adalah banyak orang yang bergantung hidup pada hal demikian. Pertanyaannya adalah siapa yang menentukan hidup manusia? Manusia kah atau Allah kah? Kalau kita berpangku pada kalimat yang tadi kita sampaikan. Jadi tersebarnya hal-hal bid'ah seperti ini itu dikarenakan du'ful ilmi. Begitulah rendahnya ilmu kita dan iman kita. Sehingga jahlu biddin, pemahaman yang lemah terhadap agama, salah satu sarana, salah satu celah untuk masuknya kesesatan. Disinilah yang dibahasakan oleh para ulama, sebab terjadinya penyimpangan agama adalah karena kebodohan. Maka disebutkan al-jahlu, kebodohan. Bodoh dalam urusan apa? Bodoh dalam urusan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya penyimpangan dalam urusan agama. Seperti yang tadi kita contohkan. Dan banyak hal Pak, banyak hal. Orang yang mencampur adukkan agama dengan kemaksiatan itu banyak sekarang. Kita temukan. Setiap hari kita temukan ada orang-orang yang mencampur adukkan agama dengan kemaksiatan. Itu sebenarnya bid'ah itu. Sesat itu. Apalagi kalau mereka katakan ini tidak sesat. Ini boleh-boleh saja. Nah itu tugas kita Pak. Meluruskan yang bengkok ini. Kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Katakan yang benar sekalipun kau menjadi musuh bagi mereka. Nah yang kita tak mau itu kadang-kadang. Kita tak mau menyampaikan kebenaran takut banyak musuh. Padahal hukum menyampaikan kebenaran pada satu yang salah wajib. Wajib. Coba bayangkan. Maka kita sekarang ini terjebak dalam konteks itu. Kita dijebak dalam kalimat. Aku tidak mau menegur dia. Takut nanti aku dijadikan musuh sama dia. Berdosa kita Pak. Berdosa. Lebih baik kita bermusuhan tapi kita menyampaikan kebenaran daripada kita tidak menyampaikan sama sekali. Kelak di hadapan Allah pertanggungjawabannya bagaimana? Ridwan, sudahkah kau sampaikan kebenaran? Takut ya Allah besok dia memusuhi aku. Berarti lebih penting dia daripada aku kata Allah. Gimana kita mau jawab? Coba bayangkan. Ini urusan kita dengan Allah. Menyampaikan kebenaran. Kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh, biarkan kata dia. Ulama itu ada 3 kata beliau. Ulama sultan, ulama jamaah, ulama rabbani. Kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh, ulama itu ada 3. 1 ulama pemerintah. Yang kedua ulama jamaah yang mengikuti apa kata jamaah. Yang ketiga ulama rabbani yang mengatakan kebenaran mesti tidak disukai kata dia. Itu yang ngomong Dr. Mawardi Muhammad Saleh tadi pagi itu. Coba bayangkan Pak. Nah pertanyaan kita sekarang sederhana. Apa alasan kita untuk tidak menyampaikan kebenaran? Tekanan, ketidakberanian, hilang kepentingan, dan lain sebagainya. Itu tergantung kepada apa yang ingin kita sampaikan. Maka setiap orang yang tidak punya kepentingan kecuali kebenaran, dia akan menyampaikan apa yang dia harus disampaikan. Kecuali dia takut tak dapat tempat, selesai urusan. Maka sulit bagi lisan untuk menyampaikan hal tersebut. Baik, kembali kepada poin yang kedua, fanatisme. Fanatisme ini di dalam Al-Quran Allah sebut. Di dalam Al-Quran Allah sebut. Kata Allah di dalam Al-Quran, ada 4 karakter jahiliyah. Salah satu di antara 4 karakter jahiliyah ini adalah yang ketiga. Yang keempat itu adalah hamiyatul jahiliyah. Apa itu hamiyatul jahiliyah? Fanatisme seperti yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu sangat fanatik terhadap Tuhan nenek moyang mereka. Mereka fanatik terhadap nenek moyang mereka. Pertanyaannya sederhana, mengapa mereka fanatik terhadap nenek moyang mereka? Karena dalam kegiatan aktivitas hari-hari mereka ada kepentingan yang tidak boleh diganggu. Tak boleh diganggu. Kita ambil contoh. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW datang dengan urusan syariat, orang-orang kafir Quraisy menolak. Orang-orang musyrik menolak. Kenapa? Karena Nabi membuang yang disebut dengan perbudakan. Nabi tolak semua yang sifatnya ribawi. Nabi tolak yang sifatnya perzinahan. Nabi tolak yang sifatnya khamar, judi. Nabi tolak semua. Padahal dari sinilah kebiasaan mereka dan tradisi mereka.
Kami bisa dapat kawan, bisa saling sharing dengan adanya judi, dengan adanya khamar, biduan dan lain sebagainya, tradisi. Sehingga mereka tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang mereka. Maka mereka katakan, bukan tidak mau mengakui kebenaran Islam, hanya saja tidak mau meninggalkan kebiasaan yang pernah mereka lakukan. Kalau sempat ditinggal, habis. Kalau orang kaya, kekayaan kita kok disamakan dengan orang miskin. Orang miskin duduk bareng dengan orang kaya. Ini malu Pak, malu. Kalau ada manusia sekarang seperti itu, dia sedang mengikuti tradisi jahiliyah itu. Orang kaya tak mau duduk dengan orang tak mampu, berarti sekarang itu tradisinya jahiliyah itu. Malu dia. Karena dulu begitu. Dulu, kalau bahasanya Ihsanuddin Nursi itu, financialization. Wah, itu agak gaul sedikit. Artinya yang kaya harus kaya itu, yang miskin harus miskin. Di mana letaknya? Letaknya adalah pada tempat duduknya. Orang kaya tempat duduknya bagus, orang miskin tempat duduknya di lantai. Loh, ini tradisi dalam ekonomi berbahaya ini Pak. Konglomerasi itu berbahaya. Itu yang terjadi pada masa jahiliyah. Makanya orang-orang jahiliyah pada saat itu menolak keberadaan Islam untuk menyamakan semuanya. Tidak bisa, nggak mau mereka. Masuk masjid semua sama, tidak boleh ada perbedaan. Bupati, gubernur, presiden, menteri tidak boleh, harus sama. Mau orang biasa, mau menteri sama. Mereka tidak mau. Menteri harus tempatnya lebih. Kita lihat di luar masjid, dalam keadaan acara. Perhatikan, di mana duduknya presiden, di mana duduknya gubernur, di mana duduknya bupati, di mana duduknya orang-orang penting, kepala dinas segala macam. Belakang kursi itu punya siapa? Kursi sofa untuk orang penting, kursi biasa untuk siapa? Bahkan yang punya acara duduknya di belakang, yang cuma undangan duduk paling depan. Kadang-kadang nalar kita sedang dibuat untuk tidak normal. Kita tidak dinormalkan. Ini persoalan ilmu. Makanya kalau ilmu, kata Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, Dr. Adian Husaini, kalau ilmu tidak dibarengi dengan iman, justru ilmu tidak akan menghasilkan akhlak yang mulia. Tidak akan. Ilmu kalau tidak dibarengi dengan iman tidak akan menghasilkan akhlak mulia. Tidak. Itu bahayanya Pak. Makanya ilmu, orang pinter banyak tapi banyak yang tak berakhlak juga banyak. Nah kita pengennya orang berilmu juga berakhlak. Bagaimana caranya orang berilmu biar berakhlak? Hadirkan iman. Makanya makna Iqra itu tidak sederhana. Ada seorang ulama ahli Al-Quran menulis buku judulnya Kaifa yubarmijul Quran al-haya. Bagaimana mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan. Diambil dan dimulai dari satu kalimat yang disebut dengan Iqra. Beliau mengkaji Iqra itu dalam sekali. Salah satu makna yang beliau sampaikan dalam makna Iqra tersebut, Nabi itu menyampaikan Iqra 3 kali. Kata malaikat, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Sampai 3 kali. Nabi tak bisa baca. Tapi kenapa setelah dibisikkan oleh malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru kemudian dia bisa membaca. Artinya ada unsur Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada manusia. Allah punya jalan untuk mencerdaskan manusia. Artinya apa? Anda sebelum berilmu, beriman dulu. Setelah Anda beriman, apapun yang Anda inginkan dari ilmu yang Anda harapkan, Allah cerdaskan. Imam Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, Al-Farabi, Ibnul Hayyan, dan lain sebagainya, para alim daripada cendekiawan muslim. Semua ilmuwan muslim itu hafal Quran. Yang paling sederhana di antara mereka hanya hafal 20 juz. Itu pun 1 orang. Sisanya 30 juz semua. Coba bayangkan. Tapi iman dulu. Ini bukan Pak, mohon maaf. Ada satu slogan itu. Mau jadi apa itu? Pintar berilmu atau berilmu dulu? Ulama. Gimana bahasanya itu ya? Saya agak lupa ini. Jadi maksud beliau, maksud kata itu begini. Jadi orang berilmu baru jadi orang beragama, atau beragama dulu baru berilmu? Salah seorang pimpinan pondok bilang begini, beragama dulu baru berilmu. Kalau kementerian waktu itu dia diskusi dengan Kementerian Agama, kebetulan itu pimpinan pondoknya Ustaz Fikrizon. Kata beliau, berilmu dulu
baru beragama. Ternyata tak begitu. Kalau kita rujuk kepada tradisi keulamaan pada masa dahulu, baik dari masa sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, ternyata tidak. Beriman dulu baru berilmu. Mereka cerdas dulu dengan agama mereka. Baru kemudian Allah berikan kemudahan bagi mereka untuk menghafal, mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dan kuncinya di situ. Nah, kita sekarang tidak, Pak. Asal sudah ada ilmu, kemudian belajar agama, selesai. Itu pun belajar dari YouTube. Itu pun YouTube-nya yang potong-potongan. Akhirnya apa? Hasilnya sesat menyesatkan. Nah, ini yang terjadi. Makanya kenapa kata Syekh Hasyim Al-Asy'ari banyak, kata Gus Baha itu banyak yang sesat dan menyesatkan. Karena belajarnya dari YouTube. Itu pun belajar dari YouTube potong-potongan. Kalau mau belajar dari YouTube serius, dari awal sampai akhir dengarkan. Biar nggak gagal paham. Kadang-kadang itu yang menyebabkan terjadi penyimpangan. Ini yang poin yang harus kita pahami. Nah, kembali kepada poin kita yang kedua. Nah, justru hari ini mengapa ada orang yang bisa fanatik terhadap satu golongan dan satu orang? Bisa fanatik terhadap golongan, bisa fanatik terhadap individu. Ini masalah ini. Masalah betul. Hati-hati. Mengidolakan manusia bisa menyebabkan terjebak dalam kemusyrikan, kekufuran. Hati-hati. Kadang-kadang kita fanatik terhadap orang seolah-olah orang yang berbicara itu lebih baik daripada Tuhan. Oh, hati-hati, Pak. Hati-hati betul. Nah, kalau kita paham seperti itu, kita terjebak dalam kesyirikan. Syahadat kita rusak, agama kita rusak, akidah kita rusak itu. Kufur kita. Habis. Makanya kata para ulama, yang disebut dengan hamiyatul jahiliyah itu, fanatismenya orang-orang jahiliyah adalah fanatik buta. Fanatik dengan kebodohan. Bukan fanatik dengan ilmu. Bukan fanatik dengan iman. Ini bahasa sederhananya begini. Kami cinta Rasulullah. Kami cinta Rasulullah. Tapi pas maulid Nabi. Selesai maulid Nabi, tidak ada cinta Rasulullah lagi. Ini kegiatan yang kita pernah temukan. Pas kegiatan maulid Nabi, satu masjid selesai, penuh masjid. Kegiatan maulid Nabi. Pas salat Isya, la ilaha illallah. Satu sop pun tak sampai. Coba bayangkan. Pas salat wajib, satu sop tak sampai. Pas acara maulid Nabi, rame yang ikut. Kita bingung, Pak. Apa yang menjadi persoalan itu? Ternyata, ya karena tradisi. Tradisi kami dulu memang begini. Kental mereka, Pak. Ketika kita rubah tradisi-tradisi begini, oh banyak yang menolak itu. Tidak bisa. Harus kita ikuti tradisi dahulu. Nah, tradisinya Allah nggak pernah diikuti. Sholatnya nggak pernah ikut bareng. Kenapa nggak sholat jamaah di dalam masjid? Dijawabnya sederhana aja. Kan di rumah juga bisa, kata dia. Iya juga memang. Cuma masalahnya kita dikerdilkan dengan hal-hal demikian itu. Begitulah kondisi kita sekarang. Maka kita ini sekarang terjebak dalam fanatisme. Setiap kelompok punya kelompok masing-masing dan kita berpahamkan pada hal demikian. Tidak mau sedikit membuka. Kenapa demikian? Ilmu itu bagai lautan, Pak. Luasnya bukan main laut itu. Sehingga kita perlu kecerdasan yang harus dibarengi dengan iman. Kata guru saya, kuncinya ilmu itu iman, ilmu, amal. Itu baru aman. Tiga-tiga nih. Kalau ada dalam diri setiap orang mukmin tiga hal tersebut, iman, ilmu, amal, maka insya Allah peradaban Islam itu naik. Cuma kalau tak ada, kalau dia cuma ilmu tanpa iman bisa sesat menyesatkan. Kalau dia cuma iman tanpa ilmu bisa jadi dia juga sesat dan menyesatkan. Dia beriman tapi tak berilmu. Contoh orang sholat tanpa ilmu, kan susah tuh. Bisa sesat? Bisa. Maka perlu dua-duanya. Ilmu iya, iman iya. Nah yang ketiga, inilah ihsan tadi. Amal. Ihsan harus diamalkan. Nah kalau kita tak punya akhlak yang mulia, ya hasil daripada keilmuan itu tidak jelas. Makanya mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Kita berilmu tapi lisan kita tak berilmu. Kita sholat tapi lisan kita tidak sholat. Inilah yang ditanyakan. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana menurut Ustadz sholat yang khusyuk itu? Mereka sholat tapi lisan mereka tidak sholat.
Mereka sholat tapi kaki mereka tidak sholat. Saya jawab, itu yang kita nampak. Kenapa demikian? Karena mereka sholat bukan untuk Allah, mereka beribadah bukan untuk Allah, mereka berilmu bukan untuk Allah. Selesai. Maka mereka bertijarah bukan untuk Allah. Kalau mereka bertijarah untuk Allah, mereka berbuat karena Allah, apa yang dilakukan selesai urusan semua. Untuk Allah, bukan untuk manusia. Maka dalam konteks ini kita perlu memahami. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita tutup, kasus kita hari ini, hal-hal yang sifatnya bid'ah begini, hal-hal yang sifatnya subhat begini, itu sedang menjadi musuh kita bersama. Sedang menjadi musuh kita bersama. Siapa kita bersama di sini? Orang-orang beriman. Itu musuh bersama. Apa contohnya bid'ah? Apa contohnya subhat yang kita temukan hari ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, jangan ikut-ikutan. Ini kita pula yang nge-share ya. Tolong gimana nih? Di-share. Silakan hadir kajian Ustadz Boti misalkan. Astagfirullah. Boleh. Silakan datang kajian Maulid Nabi dengan bersama Ustadz A. Isinya dalam tuh tawa aja. Capek kita. Pulang dari situ bukan jadi sehat, kita malah jadi tidak sehat. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, ini poin penting kita. Maka kata Allah, biqabdil ulama, kata Nabi, dengan mencabut para ulama, mematikan kepakaran, mematikan para ulama, mencabut keilmuan dengan ulamanya itu tersebut. Sehingga kita hari ini sulit menemukan para alim yang benar-benar alim, baik itu alim keilmuan mereka dengan keimanan, begitu juga dengan perilaku dan perbuatan. Nah, itu yang kita butuhkan hari ini. Sama-sama kita harus menghadirkan generasi-generasi yang memang takut dengan Allah. Banyak dai tapi tak takut sama Allah, tapi takut sama manusia. Yang kita khawatirkan justru akan mengantarkan kita kepada neraka jahanam, sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.